Artinya kalau kamu sudah merencanakan kehamilan, maka suami tolong jangan ngerokok, tolong suami jangan minum, jangan begadang. Kalau lagi hamil ini tidur kakinya lebih tinggi deh daripada kepala ya, agar supaya aliran darahnya juga lancar. Seks itu kan bukan sekedar untuk melampiaskan nafsu ya, tetapi juga ada sebagai bentuk kasih sayang dari pasangan. Adaptasi bersama dengan baik itu adalah proses yang normal. Semua dari mulai binatang sampai dengan manusia, kucing, kamu lihat anjing, nggak ada baby blues. Halo Boy Kemania dan juga sahabat Wis, kali ini saya akan membahas mengenai proses kehamilan sampai melahirkan. Nah, yang pertama tentunya sebelum hamil atau disebut dengan tahap prakehamilan. Tujuannya atau goalnya edukasi pentingnya persiapan sebelum hamil. Ya, jadi begini. Hamil itu anggap aja seperti lari maraton atau kegiatan atletik yang membutuhkan stamina, ya, yang membutuhkan tujuan yang jelas dan juga membutuhkan kesehatan yang oke. Artinya apa? Artinya kalau kamu sudah merencanakan kehamilan, maka suami tolong jangan ngerokok, tolong suami jangan minum, jangan begadang, istri tolong jangan kegemukan deh, ya. Kemudian juga sesuaikan berat badannya dengan berat badan ideal sehingga pertambahan berat badannya pada waktu hamil juga tetap keren, ya. Kemudian yang kedua, ingat bahwa untuk hamil itu dibutuhkan protein yang tinggi. Dokter Boyke punya albumia loh. Wis albumia, ya. Ini akan membuat satu, kualitas sperma menjadi lebih baik karena isinya protein murni, protein terbaik yang disebabkan oleh ikan gabus, ya. Kemudian yang kedua, kalau diminum oleh istri, istri juga produksi telurnya menjadi lebih baik juga, ya. Khususnya bagi istri-istri yang mungkin aduh masih lemes ya mau hamil ini, atau kemudian juga kadang-kadang HB-nya rendah karena kurang protein, ya. Please deh, ya, minum yang namanya albumia. Pasti oke. Yang kedua, saya ingin membahas mengenai mitos-mitos, ya. Mitos-mitos seputar ibu hamil, ya, sebelum hamil bahkan ada yang mengatakan, kalau mau hamil mesti minum vitamin-vitamin untuk hamil. Oke, itu boleh. Tapi jangan vitamin yang dipakai untuk ibu hamil yang sudah hamil, ya. Karena apa? Karena kalau vitamin-vitamin untuk ibu hamil, tunggu hamil dulu. Ya, makanya lebih bagus sih itu kita makan protein yang bagus. Kalau memang nggak suka kan sudah ada juga dalam bentuk kapsul, ya. Yang ketiga, kamu mesti tahu, ya. Tahu apa? Tahu saat berhubungan seks, yaitu pada masa subur. Ngitungnya gimana? Gampang. Hari ke-11 sampai dengan hari ke-17 dihitung dari haid yang pertama, ya. Jadi misalnya kamu tanggal 2 haid yang pertama, udah 2 tambah 11 13 sampai dengan 2 tambah 17 19. Jadi 13, 15, 17, 19 lakukan hubungan seksual, ya. Yang keempat, tolong, kita kan kadang-kadang belum diperiksa ke dokter. Aduh, kandungan saya arahnya ke depan apa ke belakang ya? Nah, berarti kamu kalau udah habis hubungan, diamin dulu 5 menit. Ya. Setelah 5 menit, kemudian kamu nungging. Jadi pada mereka yang kandungannya di belakang, lebih cepat terjadinya kehamilan. Dan yang kelima, kalau bisa usahain hubungan seksnya itu bisa mencapai orgasm. Ya, karena ada penelitian yang menunjukkan bahwa kalau seorang wanita itu mengalami orgasm, maka yang namanya kemungkinan hamilnya bertambah 30%. Dan yang terakhir tentunya bagi mereka yang benar-benar pejuang garis 2 yang pengen benar-benar cepat hamil nih. Ada Pronimel buat pria. Apa itu fungsinya? Memperbaiki kualitas spermamu. Lebih cepat gerakannya, lebih banyak jumlahnya, ya. Dan tentunya bisa menghasilkan bayi-bayi yang sehat, ya. Yang kedua buat wanitanya tentunya pakai Femita. Femita ini juga adalah
herba yang bisa membantu wanita cepat hamil, terutama untuk kasus-kasus yang seringkali kita jumpai, misalnya PCO, telurnya kecil-kecil, kadang-kadang ovulasinya juga terhambat ya. Coba dibantu dengan Femita. Dan ini bisa satu paket loh. Nah, tadi kita sudah pro hamil. Ceritanya nih, sekarang sudah hamil. Ingat, bagi mereka yang hamil ya, nomor satu saya ingatkan, ingat, makanlah protein yang tinggi. Ya, aduh, ini mual, muntah, ngidamnya berat, ya udah, kamu juga bisa bantu ya pakai untuk proteinnya supaya nggak kekurangan si bayinya, supaya otaknya tetap cerdas, supaya nantinya bayinya juga lincah nanti kalau sudah dilahirkan, pakai saja yang namanya albumia. Di sini pada trimester pertama itu jelas ya bisa saja terjadi yang namanya mual muntah. Kamu bisa bantu dengan makan sedikit-sedikit ya. Dan peran suami di sini juga perlu ya untuk menenangkan ya. Kadang-kadang dipeluk aja sama suami atau di suami membesarkan hati. Udah mah memang orang hamil mualnya kayak gitu, mau disuapin nggak? Atau misalnya mau tak beliin apa, pengen beli bubur ayam atau pengen beli rujak. Nah ya itu yang bisa dibantu oleh peran suami di sini. Nah yang kedua kita harus waspada. Pada kehamilan trimester pertama ini kan rahim, artinya plasenta belum menempel erat dengan rahim ya. Jadi tolong hubungan suami istrinya jangan terlalu yang menggebu-gebu dulu deh ya. Karena kita belum tahu kualitas daripada si rahim ibunya ya. Yang kedua, tentunya juga untuk mereka-mereka yang ingin melakukan hubungan seks, boleh saja sepanjang ya pemeriksaan dari dokter sudah mengatakan, oh enggak kok bayinya baik, kandungan kamu juga baik, it's okay. Nah itu boleh ya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa juga ya, kalau lagi hamil ini tidur kakinya lebih tinggi deh daripada kepala ya, agar supaya aliran darahnya juga lancar. Jangan terlalu pakai hak tinggi ya. Tapi juga dianjurkan kalau yang trimester pertama ini, kalau mual-mual sebisa mungkin sih pakai yang namanya misalnya kulit jeruk ya, bisa pakai minyaknya minyak kayu putih boleh ya. Nah tadi bahayanya tuh tadi sudah dijelaskan kan, ancaman keguguran bisa terjadi ya karena belum kuat itu. Kemudian yang kedua yaitu muntah yang berlebihan, hiperemesis gravidarum, yaitu mesti sama dokter. Kadang-kadang beberapa orang itu harus diinfus, nggak apa-apa ya. Memang ada beberapa orang yang karena peningkatan hormon chorionic gonadotropin hormonnya itu membuat si wanita ini menjadi sangat sensitif, jadi sangat mual dan muntah. Yang jelas adalah protein masih tetap harus dimakan. Yang jelas itu deh, ya. Kemudian trimester 2. Trimester 2 biasanya lebih tenang. Saya cukup banyak pengalaman wanita-wanita di trimester 2 ini lebih happy, mual udah lewat ya. Tapi masih tetap juga ada ancaman ya, keguguran ataupun yang lainnya kalau terlalu capek ya. Satu, terlalu capek. Kedua, tolong ya di trimester ini juga makannya jangan terlalu banyak yang mengandung pengawet, mengandung penyedap, kemudian makanan-makanan yang siap saji ya, artinya makanan-makanan yang berasal dari ya instan. Kalau bisa jangan. Lebih baik kita makan protein ke dalamnya ya dalam bentuk kapsul. Ikan-ikan ya, daging itu sangat baik, sayuran ya, susu is okay ya. Kemudian pada trimester yang ketiga itu biasanya sudah besar ya. Hubungan seks juga kadang-kadang udah mulai males ya, nggak apa-apa. Tapi kalau masih bisa melakukan akan sangat baik karena seks itu kan bukan sekedar untuk melampiaskan nafsu ya, tetapi juga ada sebagai bentuk kasih sayang dari pasangan ya. Kemudian, nah di sini diperhatikan, boleh nanti tanya sama dokter kandungannya, ari-arinya gimana? Dok, apakah di bawah apa enggak? Karena ini berkaitan dengan nanti yang namanya perdarahan antepartum. Artinya perdarahan karena letak ari-ari di bawah. Kemudian di sini juga harus mulai dipersiapkan ya. Kira-kira kamu mau lahirnya seperti apa? Kalau memang kamu bisa normal aja, it's okay kok. Ya, persiapan mental dan fisiknya juga perlu ya. Kalau untuk lahir normal tentu kamu sudah jalan kaki, senam hamil ya, senam proses
melahirkan. Bagaimana caranya? Silakan tanyakan supaya kamu bisa mempunyai gambaran kira-kira kalau nanti proses persalinan itu seperti apa, ya. Kemudian kalau sesar tentunya kamu bisa memilih waktu memang itu, tetapi tetap juga harus atas indikasi. Apakah memang kepalanya tidak masuk, ataukah ada lilitan tali pusat, air ketubannya sedikit, atau misalnya letak posisinya nggak benar. Nah itu baru kita akan melakukan operasi-operasi sesar. Itu pun perlu persiapan mental dan fisik. Mentalnya terutama adalah bahwa yang namanya proses sesar itu tentu memang perlu operasi ya, jadi penyembuhannya agak sedikit lebih lama dibandingkan dengan normal. Dan tentu saja untuk menambah kualitas daripada lukanya supaya cepat sembuh, kemudian air susunya supaya banyak, gunakan yang namanya albumia. Ini protein akan mempercepat ya proses penyembuhan, jumlah air susu ibu maupun tenaga ya yang dibutuhkan setelah melahirkan, karena kan pasti bangun-bangun, pasti bayinya nangis. Nah, kalau kamu minum albumia bisa terbantu. Kemudian kalau sudah lahir, pasca melahirkannya gimana? Nah, pertama kalau mau melakukan hubungan tunggu dulu 7 minggu ya. 6 sampai 7 minggu, 40 hari ya. 40 hari baru kamu boleh melakukan hubungan seks. Kemudian juga kamu kan jadi gemuk, nggak apa-apa udah. Nanti kalau setelah 6 bulan kamu pengen kurusin, kita bantu untuk kurusin. Kita ada Femislim dan sebagainya. Tapi kali ini gemuk mengandung ASI, kasihlah buat bayinya yang terbaik ya. Mungkin kamu akan mengalami yang namanya baby blues. Kaget kok ada bayi sekarang, dulunya kamu tinggal sendiri. Nah, jangan sedih. Proses adaptasi bersama dengan bayi itu adalah proses yang normal. Semua dari mulai binatang sampai dengan manusia, kucing, kamu lihat anjing, nggak ada baby blues. Yang biasanya baby blues cuma manusia aja. Ya karena apa? Karena dia selalu mungkin terlalu cemas, terlalu takut ya. Kemudian juga terlalu bahwa kehadiran bayi itu akan mengganggu privasinya, enggak juga. Punya bayi itu adalah sesuatu hal yang alami. Dan tujuannya memang salah satu daripada fungsi seks adalah prokreasi, mendapatkan keturunan ya. Nah, selain itu pada saat postpartum tolong ya, kamu akan keluar namanya lohia. Lohia itu cairan dari mulai yang merah, akhirnya lama-lama menjadi putih. Nah, jangan sampai infeksi ya. Bisa kamu gunakan juga di sini adalah boleh aja misalnya pencuci vagina yang seperti ini, boleh ya. Jadi lebih cepat untuk mendapatkan proses penyembuhannya ya. Bisa dipakai hari-hari kok, dan ini pun harganya terjangkau lah ya. Tapi yang jelas jangan sampai setelah pada saat melahirkan justru terjadi infeksi postpartum. Nah, kalau terjadi infeksi, lohianya menjadi bau, kemudian kamu juga menjadi mudah terjadi perdarahan lagi, jangan sampai. Makanya tambahkan yang namanya WIS Majakani ini untuk sebagai bagian daripada proses postpartummu, ya. Kemudian juga mungkin kamu agak depresi. Saya tahu banget ya pada beberapa orang, tapi saya kira peran suami yang selalu memberikan dorongan, peran suami yang selalu membesarkan hati si ibu, apalagi kalau misalnya bayi nangis, suami yang ikut membantu menggendong, kemudian memberikan kepada istrinya untuk disusui, itu juga akan memberikan si istri depresinya makin lama makin berkurang. Nah, setelah itu jangan lupa ya, KB. Sudah selesai proses persalinan, KB. Karena ada loh kehamilan menumbung. Belum juga selesai, belum juga keluar mensnya, udah hamil lagi. Nah, kalau terjadi kehamilan yang menumbung kan kasihan buat apa? Buat babynya masih kecil udah harus bagi-bagi air susunya juga udah nanti malah nggak keluar ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi setelah melahirkan pun tetap proteinnya harus tinggi. Gunakan albumia. Albumia adalah protein yang berasal dari ikan gabus yang kualitasnya sangat baik sehingga bisa membantu imunitas ya, khususnya pada ibu-ibu hamil, membantu juga kadar HB, membantu juga mempercepat pemulihan pasca melahirkan, termasuk kalau melahirkannya dengan seksio. Oke? Nah, itulah tips dari saya
Ya, pengetahuan mengenai proses dari mulai prahamil, hamil, kemudian postpartum atau poseksio sampai dengan saat menyusui. Dan satu hal, miliki ini yang namanya albumia, karena ini akan menjaga proses dari mulai prakehamilan, kehamilan, postpartum maupun posesar, menyusui, akan tetap kadar proteinnya bagus di dalam tubuh, imunitasnya bagus, bayinya cerdas, kemudian ibunya juga tetap sehat.